Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi PG PAUD semester 2 dengan NIM 18622500099. Yang terhormat, Ibu Niah Ningrum, SPD MED, selaku dosen pengampu mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Dalam tugas UAS anak berkebutuhan khusus ini, saya akan menjelaskan tunanetra. Sebelum ke tunanetra, saya akan menjelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus atau ABK dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Nah, jenis-jenis ABK, sebenarnya jenis-jenis ABK itu ada banyak ya. Nah, tapi saya di sini hanya menyantumkan 4 saja, yaitu tunanetra, anak yang mengalami gangguan daya penglihatan. Lalu yang kedua ada tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Lalu yang ketiga ada tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku. Lalu yang keempat ada tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, atau ototnya. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang tunanetra. Si tunanetra itu, yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jenis-jenis tunanetra, bahwa setidaknya terdapat 2 jenis utama dari penyandang tunanetra. Untuk lebih jelasnya, penyandang tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu low vision atau kurang awas, yang merupakan jenis tunanetra yang dikatakan sebagai penglihatan lemah. Seseorang dikatakan low vision bila sedikit melihat atau bisa membedakan gelap dan terang. Lalu yang blind atau buta, yaitu seorang dikatakan buta apabila sudah tidak memiliki penglihatan, sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang. Lalu ada ciri-ciri tunanetra. Ciri-ciri yang umum dimiliki oleh individu penyandang tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Lalu yang kedua, terjadi keruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Lalu yang ketiga ada posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang kelima, terjadi kerusakan pada susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Lalu ada karakteristik tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakter yang ada pada anak tunanetra ini, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristiknya ada kognitif, akademik, keadaan fisik, motorik, perilaku, pribadi, dan sosial. Lalu klasifikasi itu terbagi menjadi 3, yaitu tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua ada tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Yang ketiga itu tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja. Nah, tunanetra ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tunanetra berat, tunanetra sedang, dan tunanetra ringan. Lalu yang pertama yaitu saya akan menjelaskan kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan proses belajar siswa. Akan tetapi, pengaruh ini bukan berarti memberikan kelemahan atau ketidakmampuan. Hanya saja pengalaman yang didapatkan berbeda dengan anak normal. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 3 sisi yang meliputi tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang mereka masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan perabaan. Namun, kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang. Lalu yang
Kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan lingkungan anak tunanetra. Sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Lalu karakteristik yang kedua yaitu akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai dengannya. Lalu ketiga ada keadaan fisik. Fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ mata. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, dan mata infeksi. Gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair atau mengeluarkan air mata, serta membengkak pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Yang keempat ada motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sangat sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Lalu yang kelima ada perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup mata, melindungi mata sebelah, memiringkan kepala untuk mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka sulit dalam mengamati dan menirukan perilaku secara sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara, mengekspresikan wajah, lalu mengekspresikan perasaannya, terus serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial yang terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Nah, salah satu faktor penyebab tunanetra itu ada 3, yaitu faktor prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal saat kelahiran, dan postnatal atau setelah kelahiran. Nah, di sini akan menjelaskan faktor prenatal. Sebelum kelahiran, itu faktor prenatal adalah permaan faktor yang berpengaruh perkembangan sebelum anak lahir atau pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan berdasarkan periodisasinya. Faktor prenatal dapat dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Lalu faktor lain yang menjadi faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan yaitu gen, sifat pembawaan keturunan. Nah, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Itu bisa dikatakan faktor prenatal. Lalu ada faktor neonatal yaitu saat kelahiran. Nah, beberapa faktor yang dapat berpengaruh ke tunanetraan pada saat lahir meliputi anak lahir sebelum waktunya. Nah, disebut itu prematur ya. Lahir dengan bantuan alat yaitu tachyphylaxis atau posisi bayi tidak normal, kelahiran, gangguan atau kesehatan bayi.
Nah, itu neonatal saat kelahiran. Yang terakhir itu postnatal ya, setelah kelahiran. Nah, kelahiran pada saat postnatal itu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri. Nah, selain itu, faktor ini juga dapat disebabkan oleh kecelakaan yang sifatnya ekstrim, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, metode apa sih yang digunakan untuk anak? Selain beberapa metode pengajaran yang sudah dijelaskan, sebelumnya terdapat metode pengajaran khusus yang diberikan sesuai dengan karakter anak. Metode pengajaran untuk anak tunanetra, tunarungu, tunanagita, tunadaksa, dan tunalaras memiliki perbedaan. Nah, metode pengajaran yang digunakan untuk mendukung pembelajaran anak tunanetra terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Nah, selain itu ada juga metode sorogan, eh, bandongan, dan drill yang digunakan untuk mengajar anak tunanetra. Kemudian untuk metode pengajaran anak tunarungu dan tunalaras ada metode TCL atau Teacher Standard Learning. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru ini membantu anak tunarungu dan tunalaras untuk bisa lebih fokus dalam belajar. Sedangkan untuk anak tunalaras, ya, metode pengajaran ini bisa meminimalisir kecelakaan akibat keterbatasan pengendalian emosi sehingga proses belajar lebih efektif. Dan yang terakhir di sini itu ada peran guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Nah, dalam satu hal yang dapat guru lakukan untuk membantu anak yang kesulitan dalam belajar adalah menyediakan program remedial. Nah, kesulitan agar anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengulang kembali pembelajaran yang dilakukan dan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pembelajarannya. Adapun hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam menghadapi anak inklusi yang kesulitan dalam belajar, yang pertama ada mendampingi saat anak belajar. Nah, lalu yang kedua, menyediakan tempat belajar yang lebih aman dan senyaman mungkin untuk anak. Lalu yang ketiga ada bicara dengan aksen nada jelas agar anak dapat memahami apa yang guru instruksikan. Lalu yang keempat, selalu bersikap baik dan positif dalam kondisi apapun. Selalu ceria agar anak tetap ceria dalam belajar. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.